Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-264 dan 265 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menerangkan tentang menafkahkan harta. Sebelum ini sudah diterangkan tentang menafkahkan harta sebagai membuktikan keimanan kita kepada Allah. Semakin banyak kita menafkahkan harta, semakin terbukti keimanan kita kepada Allah. Karena menafkahkan harta adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak rugi dalam menafkahkan harta. Harta kita akan menjadi bertambah, rezeki kita akan menjadi banyak. Sebab setiap harta yang dinafkahkan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah memberikan balasan kebaikan, yaitu berupa kebahagiaan hidup di dunia. Tidak ada ketakutan dan tidak ada duka cita. Kemudian pahala Allah pelihara di sisinya, tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lenyap. Hanya saja jangan menyebut-nyebut harta yang telah dinafkahkan itu. Dan jangan pula menyakiti hati orang yang menerima harta yang telah kita nafkahkan itu, karena ia bisa menghapuskan pahalanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyebut-nyebut kembali atau menyakiti hati orang yang menerima pada ayat yang akan kita terangkan dalam kesempatan ini. Kemudian Allah buat permisalannya. Telah kita terangkan kalau Allah membuat permisalan dalam Al-Quran bermakna ingin menerangkan lebih jelas lagi tentang orang yang menghilangkan pahala sedekah atau pahala harta yang telah ia nafkahkan. Maka Allah misalkan dalam ayat yang akan kita bahas seperti batu licin, di atasnya ada tanah, kemudian dihujani dengan hujan yang lebat, maka tidak ada lagi tanah di atas batu yang licin tersebut. Batu itu licin. Begitu pula lah licinnya pahala, tidak ada lagi tersisa sedikit pun. Habis sama sekali seperti habisnya tanah yang disirami oleh hujan yang lebat dari batu yang licin. Tinggal sekarang batu itu licin, tidak ada tanah sedikit pun, maka begitu juga tidak ada pahala sedikit pun. Apabila menyebut-nyebut
dan mengeluarkan kata yang menyakitkan. Lalu seperti apa sepatutnya kita bersedekah atau menafkahkan harta? Sepatutnya adalah kita bersedekah untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk mengharapkan redha Allah, maka permisalannya adalah seperti seseorang yang berkebun di tanah yang tinggi, maka pasti akan mendatangkan hasil yang banyak. Nah, hujan turun mendatangkan hasil, hujan tak turun pun mendatangkan hasil, karena kebun itu sendiri adalah kebun yang subur karena berada di dataran yang tinggi. Inilah yang akan disebutkan di dalam dua ayat yang akan kita bahas, bermakna masih lagi ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a maradatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ayat ini cukup panjang, tapi sebenarnya telah kita terangkan tadi, ringkasannya adalah tentang permisalan. Satu, permisalan orang yang menafkahkan harta kemudian ia menghapuskan pahalanya. Yang satu lagi, orang menafkahkan harta kemudian hartanya bertambah banyak hasilnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan dengan mengeluarkan kata yang menyakitkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, yaitu seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak, supaya dilihat oleh manusia. Nah, orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dilihat oleh manusia, maka ia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan menafkahkan harta itu. Maka jangan kamu seperti itu. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang mana orang yang menafkahkan karena ingin dilihat oleh manusia, dia itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang dimaksudkan adalah orang munafik. Orang munafik juga menafkahkan harta, tetapi tujuannya adalah supaya dilihat oleh manusia. Tidak ada menafkahkan harta itu karena keimanan kepada Allah, tidak. Dan tidak pula karena keimanan kepada hari akhirat, tidak. Famasaluhu kamathali safwan, perumpamaan orang yang menafkahkan harta kemudian menghilangkan pahala dari harta yang telah dinafkahkan, perumpamaannya atau permisalannya seperti batu yang licin, alaihi turab, di atasnya ada tanah, fa asabahu wabil, kemudian datang hujan lebat, fatarakahu salda, maka tinggallah ia kembali sebagai batu yang licin, tak ada lagi tanah di atasnya. Begitu juga tidak ada lagi pahala untuknya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka itu tidak berkuasa sesuatu pun dari apa-apa yang mereka usahakan. Maknanya mereka tak mampu untuk menahan pahala itu supaya tidak hilang. Mereka tak mampu. Dengan menyebut-nyebut, mengeluarkan kata yang menyakitkan, maka hilang sudah, terhapus sudah.
Sebagaimana tidak berdayanya batu yang licin menahan tanah yang ada di atasnya apabila dihujani oleh hujan yang lebat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan permisalan orang-orang yang menafkahkan harta mereka ibtigha'a mardatillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan untuk mengokohkan diri mereka, kamathali jannatin, seperti kebun, birabwatin, di dataran yang tinggi, asabaha wabilun, kemudian mendapat hujan yang lebat, fa'atat ukulaha dhi'fain, maka kebun tersebut mendatangkan hasil 2 kali lipat, 2 kali ganda. 2 kali ganda, nanti kita akan terangkan apa makna 2 kali ganda. Fa illam yusibha wabilun, kalau tidak disirami oleh hujan yang lebat, fatal, maka hujan yang gerimis pun, hujan renyai-renyai, hujan sedikit saja pun juga sudah memadai untuk mendatangkan hasil. Jadi kebun tersebut kebun yang subur. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan maha melihat. Kita ulang dari awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut kembali dan dengan mengeluarkan kata yang menyakitkan, seperti orang yang menafkahkan hartanya untuk dilihat oleh manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka perumpamaannya sama seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah, kemudian disirami oleh hujan yang lebat, maka ia kembali fatarakahu solda, maka ia kembali sebagai batu yang licin, tidak ada lagi tanah di atasnya. Mereka tidak mampu menahan sedikit pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dan perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka untuk mengharapkan keridhaan Allah dan mengokohkan diri mereka adalah seperti suatu kebun di dataran yang tinggi yang disirami oleh hujan yang lebat, maka mendatangkan hasil 2 kali ganda. Dan apabila tidak disirami oleh hujan yang lebat, maka hujan yang gerimis pun sudah memadai. Dan Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi 2 ayat yang akan kita bahas ini adalah menerangkan tentang, pertama, seruan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak membatalkan atau melenyapkan pahala sedekah kita atau pahala harta yang telah kita nafkahkan. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kebaikan apabila kita bersedekah untuk mengharapkan keridhaannya, maka kebaikannya adalah banyak, sama seperti kebaikan kebun yang berada di dataran yang tinggi. Kebaikannya menghasilkan 2 kali lipat dari hasil kebun-kebun biasa. Nah, jelas ini adalah satu keberuntungan. Jadi 2 ayat ini, satu ayat ancaman, mengancam jangan sampai batalkan pahala sedekah, dan yang kedua adalah ayat yang menerangkan tentang gesaan, menggesa kita, menyuruh kita supaya bersedekah untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 ayat ini bimbingan untuk kita supaya kita berhati-hati di dalam bersedekah. Jangan sampai kita sudah bersedekah kemudian kita menghilangkan pahalanya. Kemudian juga membantu kita supaya kita apabila bersedekah menetapkan niat baik-baik, bahwasanya niat bersedekah itu mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan ayat sudah kita sampaikan. Sekarang kita pergi ke tafsir yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dalam lagi di dalam memahami ayat ini,
kemudian kita akan menikmati ayat ini melalui kata-kata yang ada di dalamnya. Allah memulai ayat ini dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sudah berulang kali kita tafsirkan. Makna seruan ini adalah seruan kasih sayang. Karena Allah menyeru kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Yang paling berharga pada diri kita bukan harta kita. Yang paling berharga pada diri kita bukanlah kedudukan kita. Yang paling berharga pada diri kita adalah iman kita. Maka Allah seru kita dengan yang paling berharga pada diri kita, wahai orang-orang beriman. Nah, biasanya umpamanya apa? Wahai bapak-bapak dosen. Nah, kalau ia sebagai seorang dosen. Kalau semua dokter, wahai bapak-bapak dokter. Kalau semua menteri, wahai bapak-bapak menteri. Tapi semua itu masih belum berharga lagi, karena semua kaitan dengan dunia. Apabila iman, maka kaitannya dengan dunia dan kaitannya juga dengan akhirat. Maka Allah seru kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Maka sepatutnya dengan seruan ini kita menjadi suka, menjadi senang. Kalau kita seorang profesor dipanggil, wahai bapak profesor, senang atau tidak? Oh, senang sekali. Susah dapat profesor. Nah, sekarang dipanggil dengan gelar yang ada pada kita. Tak ramai orang yang dapat. Wahai bapak profesor, senang. Begitu juga lah, wahai orang-orang beriman, semestinya juga senang. Sebab yang menyeru kita bukan sembarang. Penyeru yang menyeru kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyeru kita dengan yang paling berharga pada diri kita, yaitu iman. Nah, kalau sudah senang, suka dengan yang menyeru, maka lakukanlah, jalankanlah apa yang diserukan oleh penyeru tersebut. Kalau sudah suka, biasanya kita kalau sudah suka, maka kita akan ringan melakukan apa yang diseru oleh yang menyeru itu. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, karena kita sudah suka kepada Allah yang menyeru kita, maka kita pun berpuasa. Berpuasa dengan ringan. Karena orang apabila sudah suka kepada yang menyeru, maka ia akan ringan menjalankan apa yang diseru. Begitu juga dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, dengan suka hamba mendengarkan seruanmu ya Allah, karena engkau memanggil hamba dengan yang paling berharga pada diri hamba. Hamba akan buktikan hamba sebagai orang beriman seperti yang engkau serukan hamba ya Allah sebagai orang-orang beriman. Untuk la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan engkau batalkan, hilangkan, lenyapkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan dengan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan. Ya Allah, hamba tidak akan menyebut-nyebut harta yang hamba telah nafkahkan. Hamba tidak akan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan kepada orang yang telah menerima harta tersebut. Dengan suka, dengan senang, tidak berat bagi hamba ya Allah untuk melakukannya, sebab hamba ingin membuktikan keimanan hamba kepadamu yang telah menyeru hamba dengan keimanan yang ada pada hamba. Nah, ini tafsiran ayat. Atau susunan kata yang lain, apabila kita bawa kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang ya kamu adalah orang-orang yang beriman, maka buktikanlah keimananmu dengan tidak menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya kembali. Kalau kamu menyebut-nyebutkan kembali harta yang telah kamu nafkahkan, maka sebenarnya kamu adalah orang-orang yang tidak beriman, karena kamu menyebut-nyebut kembali. Kalau memang ya kamu sebagai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, buktikan keimananmu dengan tidak menyebut kembali harta yang telah kamu nafkahkan itu. Kalau yang seperti ini nih, lebih terasa oleh kita tafsirannya. Kalau kamu menyebut-nyebut jawab, mana kamu bukan orang-orang
beriman. Maka ujung ayat, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, karena lawan beriman kafir. Hanya orang kafir sajalah yang menyebut-nyebut kembali harta yang telah mereka nafkahkan. Mau kamu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir? Kira-kira begitulah. Maka kita sebut tadi ayat ini adalah ayat ancaman. Maka kita tak mau. Lalu apabila telah menafkahkan harta, kunci mulut. Kan sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Bagaimana cara mengunci mulut? Melupakan apa yang telah kita nafkahkan itu. Anggap kita tidak pernah memberikan apa-apa, padahal kita telah memberikan sebenarnya. Anggap kita tidak pernah memberikan apa-apa. Atau yang kedua, masih ingat bagaimana caranya supaya tidak menyebut-nyebut kembali? Harta yang kita berikan itu sebenarnya bukan harta kita. Harta yang kita berikan itu sebenarnya harta Allah yang dititipkan di tangan kita. Maka kalau kita menyebut-nyebut kembali, seakan-akan harta itu harta kita, bermakna kita telah menyombongkan diri. Bukan harta kita, macam harta kita pula. Ini mobil bapak nih, ya mobil saya, padahal rental saja. Itu namanya menyombongkan diri. Sama juga dalam ayat ini. Maka kalau kita memahami ini adalah harta Allah, maka akan terkunci mulut. Mulut tidak akan mau menyebutnya kembali. Hati-hati, ramai pada hari ini manusia menyebut kembali apa yang telah ia berikan. Ramai sekali, sungguh ramai. Nah, tetapi jangan pula cepat menghukum orang lain, karena boleh jadi dia menyebut kembali itu adalah untuk memotivasi orang lain supaya melakukan kebaikan yang sama. Tapi pengajian kita ini pengajian keilmuan. Pengajian keilmuan kita pakaikan untuk diri kita, tidak kita pakaikan untuk orang lain sehingga menjadi alasan menghukum orang lain. Tidak. Ini sudah kita ingatkan sebelum ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Kata menghilangkan di sini digunakan kata tubtilu. Tubtilu sebenarnya batal. Sebenarnya kalau terjemahan biasa, janganlah kamu membatalkan. Kalau sudah batal bagaimana? Bisa diterima? Tidak. Salatnya sah, diterima. Tapi kalau salatnya batal, tak diterima. Umpamanya apa yang membatalkan salat? Umpamanya keluar angin, umpamanya. Kalau udah keluar angin, maka salatnya tak diterima. Meskipun sudah sampai ke rakaat yang keempat, tinggal salam saja lagi. Umpamanya keluar angin, terbatal, batal. Lalu dapat dia kebaikan? Tak dapat, habis sudah. Diterima sebagai satu ibadah? Tidak. Ulang lagi, ulang lagi. Maka jangan kamu membatalkan, sebab apabila telah membatalkan maka sia-sialah apa yang telah dilakukan. Dua kerugian, harta sudah berpindah tangan, pahala tidak kita dapatkan. Harta kita sudah berpindah tangan kepada orang lain. Satu lagi, pahala tak pula kita dapatkan. Dan lebih malang lagi, ada yang menganggap dia masih punya pahala, tetapi nanti ketika di akhirat rupanya tidak ada. Ia menyangka bahwasanya sama seperti orang yang kehausan, dia lihat ada genangan air, menyangka bahwasanya ada genangan dan dia pun pergi. Tiba-tiba apabila telah dekat, dia tidak menjumpai genangan air tersebut, yang kita sebut sebagai fata morgana, mainan mata saja. Orang yang seperti ini orang yang tertipu. Oh, sudah banyak saya membantu, panti asuhan saya bangun, kemudian masjid, kemudian apalagi yang lain, itu ini.
Nah, karena dia menyebut-nyebut, dia menyangka bahwasanya dia akan dapatkan kembali pahalanya. Oh banyak, karena sudah dipelajari pula 700 kali lipat. Tapi dia lupa, rupanya juga dia menyebut-nyebut kembali. Tertipu, menyangka bahwasanya dia akan dapatkan kembali, rupanya dia tidak dapatkan apa-apa. Oh, ini lebih malang lagi. Kemalangan pertama, harta sudah berpindah. Kemalangan kedua, pahala tak dapat. Kemalangan yang ketiga, merasa akan dapat, rupanya tak dapat. Allahu Akbar. Lihat, jangan kamu membatalkan sedekah-sedekahmu. Kata sedekah di sini diambil sadaqatikum. Sebelumnya Allah tak gunakan kata sedekah. Sebelumnya Allah gunakan kata yunfikuna amwalahum. Kalau di sini pula la tubtilu sadaqatikum. Semestinya kalau mau menyamakan kata ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu nafaqatikum. Tapi Allah tak gunakan kata nafaqat. Allah gunakan kata sadaqat. Sadaqat dari kata sedekah. Sedekah. Sedekah itu maknanya jujur. Orang yang bersedekah adalah orang yang membuktikan kejujuran. Kejujuran sebagai orang beriman. Nah, orang beriman bersedekah adalah sebagai membuktikan keimanan. Ini hamba ini bersedekah ya Allah, karena Engkau perintahkan hamba bersedekah, maka hamba pun bersedekah. Tak ada kepentingan ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan pulangan. Tidak, ini semata-mata sebagai menjalankan perintahmu ya Allah, keimanan kepadamu. Jujur, sedekah. Jadi sedekah disebut sedekah sebagai membuktikan kejujuran beriman kepada Allah. Kalau nafaqat, kita telah terangkan makna nafaqah, mengosongkan. Tadi ada dalam saku berisi, sekarang sudah tidak ada lagi, saku sekarang sudah kosong. Jadi digunakan kata sedekah di sini karena Allah memulai ayat dengan wahai orang-orang yang beriman, buktikan keimananmu. Kalau memang ya kamu jujur, maka bersedekahlah kamu dengan tidak menyebut-nyebut sedekahmu itu kembali. Kalau kamu menyebut-nyebut kembali, bermakna kamu tidak jujur dalam beriman. Bermakna karena kamu ingin menyampaikan kehendak hawa nafsumu. Biasanya manusia menyebut-nyebut kembali, apa tujuannya? Untuk kesombongan, keangkuhan. Kalau tidaklah karena saya, nah bermakna dia ingin menerangkan tentang dirinya yang telah berjasa, yang telah berbuat. Nah tujuannya adalah keangkuhan, kesombongan. Karena keangkuhan, kesombongan bermakna yang muncul imannya atau nafsunya? Nafsunya. Kalau muncul nafsunya, tak jujur sebagai orang beriman. Baru orang beriman itu jujur apabila yang muncul adalah keimanannya. Nah, keimanan itu muncul dengan menutup mulut. Berat pada hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita sudah terangkan makna al manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dilihat oleh manusia. Jadi orang yang menyebut-nyebut kembali sedekah yang ia berikan atau menyakiti si penerima sedekah tersebut sama seperti orang munafik yang menafkahkan hartanya. Orang munafik menafkahkan harta, orang munafik menafkahkan harta dapat pahala? Tidak, sebab orang munafik itu tak beriman kepada Allah. Orang munafik itu beriman di mulut saja. Kan sudah kita terangkan di awal surah Al-Baqarah. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang-orang beriman. Jadi pada hakikatnya orang munafik orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang tidak beriman menafkahkan harta dapat pahala? Tidak. Orang-orang tidak beriman menafkahkan harta dapat pahala. Orang kafir menafkahkan harta tak dapat pahala. Siapa orang yang mendapatkan pahala? Orang yang beriman. Wal asri,
innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kapan tak merugi? Apabila beriman dan beramal saleh, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman itu syarat diterimanya amalan sehingga mendapat pahala. Terdengar hari ini ada orang yang bukan Islam memberikan 1 ekor kerbau pada waktu hari raya korban. Bagaimana ini? Berkorban pula dia. Dapat pahala? Tidak dapat pahala. Tapi kepercayaan mereka macam itu, silahkan saja kepercayaan mereka seperti itu. Tapi mereka dapat pahala? Tidak dapat pahala. Maka kita katakan lebih baik bapak masuk Islam, maka dengan memeluk Islam bapak berikan 1 ekor kerbau, bapak dapat pahala sebanyak bulu kerbau itu. Setiap 1 bulu kerbau 1 kebaikan. Berapa banyaknya? Tak terhitung. Sebanyak itulah pahala yang bapak berikan. Tapi kalau bapak tidak beriman, tidak beragama Islam, bapak berikan, maka tidak dapat apa-apa. Nah, tapi kita tak berani mengatakan seperti itu. Kita hanya terima kerbaunya saja. Nah, sudah dia beri, sudahlah itu. Nah, yang penting itu orang dapat hidayah. Ayyuhda bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Hadis Rasulullah. Dapat petunjuk 1 orang karena kita itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi jangan kerbaunya yang ingin didapatkan, tapi dia memeluk Islam yang mestinya kita usahakan. Dan juga berhati-hati, dia memberikannya sebagai hadiah atau sebagai berkorban pula. Nah, kalau sebagai berkorban tidak boleh diterima. Kalau sebagai hadiah boleh, tidak mengapa. Karena yang berkorban itu umat Islam. Nah, kalau dia mau memberikan hadiah, kalau hadiah boleh antara orang yang bukan Islam dengan umat Islam. Baik, itu pembahasan fikih. Sekarang ini kita pembahasan tafsir ayat. Jadi orang-orang munafik apabila menafkahkan harta tak ada pahala, maka sama seperti orang munafik apabila orang beriman kemudian menafkahkan harta tetapi dia iringi dengan menyebut-nyebut, maka sama seperti orang munafik. Maka Allah gunakan kata kalladzi, seperti orang yang yunfiku malahu, memberikan hartanya, menafkahkan hartanya ria'an nas, karena ingin dilihat oleh manusia. Allah kalau menyebut-nyebut kembali, mengeluarkan kata yang menyakitkan, bermakna Allah samakan kita dengan orang-orang munafik. Disamakan dari aspek pahala tidak ada, kita dapatkan. Maka diterangkan lagi orang munafik tersebut dengan perkataan wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang munafik memang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang munafik kalau buat sesuatu untuk dunia saja, solat juga dia, tapi sebenarnya solat itu hanya untuk dunianya saja, supaya dikatakan dia sebagai orang yang ini orang taat ini kalau beramai-ramai. Tapi kalau sendiri, idza qamu ila salati qamu kusala, kalau mereka itu melakukan salat, mereka melakukannya dengan malas. Tak ada orang lihat ini, dah malas dia. Nampak orang lihat, di shooting pula lagi, masuk TV umpamanya, bukan main lagi takbirnya, nampak khusyuknya. Nah, ini adalah orang munafik. Tentang orang munafik ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, 3 orang nanti yang pertama kali dihadapkan ke pengadilan Allah di hari akhirat adalah 3 orang. Yang pertama, orang yang berperang di jalan Allah kemudian dia mati di dalam peperangan. Dia menyangka dia mati syahid, tapi Allah mengatakan tidak, kamu berdusta, kamu bukan mati syahid.
kamu sebenarnya berperang adalah supaya kamu disebut sebagai seorang pemberani. Kamu telah berbohong. Dan satu lagi di pengadilan Allah adalah seorang yang belajar ilmu agama, kemudian mengajarkan ilmu agama, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ma'amilta fiha, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Aku telah belajar ilmu ya Allah, dan aku telah mengajarkannya, dan aku telah membacakan Al-Quran karenamu ya Allah. Allah jawab, kadzab, kamu telah bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala 'alim. Kamu ini belajar dan mengajarkan ilmu itu supaya kamu disebut oleh orang sebagai seorang yang berilmu, ulama. Dan kamu membaca Al-Quran, wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'. Kamu baca Quran karena kamu ingin dikatakan oleh orang sebagai qari', qari' Al-Quran. Qad qila, dan kamu sudah mendapatkannya di dunia, tapi sekarang kamu tidak akan dapatkan lagi. Ini di pengadilan Allah di hari akhirat. Nah, lihat, dia menyangka dia akan dapat, tetapi Allah tolak, tidak, kamu tak akan dapat. Yang ketiga juga begitu. Yang ketiga yaitu tentang orang yang menafkahkan hartanya. Ma'amilta fiha, dengan harta yang ada padamu, apa yang kamu lakukan? Kama aradtu ayyunfaqa, sebagaimana yang diharapkan untuk menafkahkan harta, illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, aku nafkahkan seluruh hartaku karenamu seperti yang engkau kehendaki ya Allah. Kemudian Allah balas, kadzab, engkau berbohong. Walakinnaka akan tetapi kamu liyuqala fulanun jawad, tetapi supaya dikatakan oleh orang lain bahwasanya si fulan itu adalah seorang yang pemurah. Nah, laqad qila, telah dikatakan kepadamu bahwasanya kamu adalah seorang yang pemurah, penyantun, penolong, maka sekarang kamu tak dapatkan lagi. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Maka perlu jadi pengajaran juga. Dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Meskipun manusia mengatakan, oh dia mati syahid. Meskipun manusia mengatakan, oh dia seorang ulama. Meskipun manusia mengatakan, oh dia seorang pemurah, tapi sebenarnya dia tidak dapat apa-apa. Kalau hanya untuk disebut oleh manusia, Allah ruginya, karena dunia sudah berlalu. Sementara hidup yang hakikat, hidup yang hakiki sebenarnya adalah hidup di akhirat kelak. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta karena ingin dilihat oleh manusia, atau sebelumnya perumpamaan orang yang menafkahkan harta karena menafkahkan harta dan menyebut-nyebutnya kembali dan mengeluarkan kata yang menyakitkan, perumpamannya sama seperti batu yang licin yang di atasnya ada tanah. Sudah kita terangkan sebelum ini, kalau Allah membuat permisalan, maka menerangkan sesuatu dengan jelas. Hilangnya pahala tak nampak oleh mata, tetapi kalau hilangnya tanah dari batu yang licin, nampak. Jadi Allah misalkan yang tidak nampak itu dengan yang nampak. Tujuannya supaya lebih mudah kita memahami. Sebagaimana hilangnya tanah dari batu yang licin, begitu pula lah hilangnya pahala dari diri kita. Lihat, mampu menahannya lagi? Tak mampu menahannya. Kalau sudah menyebut-nyebut, dah astaghfirullahalazim, dah terlewat dah. Maka hati-hati. Sudah terlewat menyebut-nyebutnya.
Kemudian malam hari ikut pengajian di sini. Allah, tadi pagi saya menyebut-nyebut lah. Sudah terlewat. Bertaubat kepada Allah, jangan sampai mengulangnya kembali. Bagaimana bisa ditarik kembali? Berdoalah kepada Allah, ya Allah, menyesal hamba menyebut-nyebut kembali ya Allah. Bermohonlah kepada Allah supaya dapat pahala itu kembali. Wallahu alam. Hanya Allah lah yang mengetahui dapatkah kembali atau tidak. Tapi dalam ayat ini Allah menyebut seperti batu yang licin, datang hujan lebat, habis sudah tanah itu turun ke bawah, kembali lagi tanah itu ke atas batu yang licin, tidak habis. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak mampu untuk menahan dari apa yang telah mereka usahakan. Tak berdaya untuk mempertahankan pahala, tidak berdaya. Karena pahala itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Allah lah yang akan memeliharanya, dan Allah pula lah yang akan menghapusnya. Dan Allah memeliharanya, hamba itu ikhlas, redha, sabar, kemudian Allah akan menghapuskannya. Oh, hamba itu menyebut-nyebutnya kembali, Allah hapuskan. Mampu menahannya? Tidak mampu, karena ia dalam kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Disebut kata kafir di sini karena tadi sudah disebutkan orang-orang munafik. Orang munafik itu sebenarnya orang kafir. Maka orang kafir apabila mereka menafkahkan harta ingin dilihat oleh manusia, bermakna tidak sesuai dengan petunjuk. Yang sesuai dengan petunjuk, menafkahkan harta ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, apabila Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir, jangan sampai kamu pula orang-orang beriman tidak mendapatkan petunjuk Allah, sehingga kamu melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Allah gunakan kata kafir di sini untuk menguatkan ancaman, menegaskan ancaman. Jangan sampai kamu seperti mereka dalam menafkahkan harta. Ini khusus dalam menafkahkan harta. Berikutnya lagi, setelah Allah menerangkan tentang ancaman, Allah menerangkan pula tentang berita gembira yang menggembirakan kita berupa permisalan. Dan permisalan orang-orang yang menafkahkan harta mereka mengharapkan keridhaan Allah. Kita tahu makna rida Allah. Rida Allah maknanya adalah perbuatan yang kita lakukan itu seperti yang Allah kehendaki. Seperti apa yang Allah kehendaki? Nafkahkan hartamu wahai hambaku dengan ikhlas, itu seperti yang Allah kehendaki, ikhlas. Nafkahkan hartamu wahai hambaku, kalau dapat sembunyikan sehingga tangan kanan yang memberi itu tidak diketahui oleh tangan kirimu. Ya Allah, hamba sesembunyi mungkin sehingga orang lain tak tahu. Nah, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kehendak dia mau menunjuk-nunjuk. Kalau bisa satu kampung tahu, itu keinginan dia. Keinginan Allah sembunyikan, semakin sembunyi semakin bagus. Nah, orang yang menafkahkan hartanya dengan mengharapkan keridhaan Allah, tidak memperturutkan kehendak hawa nafsunya, murni sebagai membuktikan keimanan dengan penuh keikhlasan, maka orang yang seperti itu sama seperti berkebun di dataran yang tinggi. Sebelum sampai ke berkebun di dataran yang tinggi, satu lagi kata, perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka mengharapkan redha Allah dan tathbitan min anfusihim. Di sini ada beberapa tafsir. Tathbitan min anfusihim, tafsiran yang pertama adalah mengokohkan hati mereka. Mengokohkan hati mereka ini harta aku berikan untuk mengharapkan redha Allah, dan aku jaga betul diriku ini dari menyebut-nyebut kembali harta yang ku nafkahkan ini, dan aku tidak akan menyakiti orang yang menerima, meskipun orang yang menerima itu tidak berterima kasih, meskipun dia apalagi yang lain tidak
membantuku kelak, maka aku tidak peduli dengan sikap orang yang menerima itu. Tathbitan min anfusihim, mengokohkan dirinya. Apa-apa berlaku, dia tidak akan terpedaya, tergoda, tidak akan tergelincir, sehingga terbatal pahala dari harta yang telah dinafkahkan. Itu mana tathbitan min anfusihim. Tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, makna tathbitan min anfusihim maknanya adalah mengokohkan diri mereka dengan meyakini bahwasanya apabila telah menafkahkan harta, maka pahalanya itu sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kan diterangkan ajruhum inda rabbihim, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Apabila telah meyakini pahala itu ada di sisi Allah, maka dia kokoh. Maka insya Allah kalau pahala di sisi Allah tidak akan ada sesiapa yang mampu untuk menguranginya, apalagi menghilangkannya. Maka mengokohkan di hati bahwasanya pahala itu tidak akan berkurang, karena pahala itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, tathbitan min anfusihim maknanya memastikan kepada siapa harta itu diberikan. Jangan sampai salah, jangan sampai salah harta itu diberi. Kepada siapa diberi? Telah kita terangkan sebelum ini. Jangan sampai uang diberikan kepada perokok, nanti habis uang yang kita beri itu dibelikan rokok. Itu namanya tidak memastikan si penerima itu. Jangan berikan kepada orang yang suka minuman keras, nanti akan habis uang itu untuk membeli minuman keras. Berikan kepada orang yang betul-betul memerlukan. Oh, ini memang betul-betul memerlukan, orangnya baik, suka ke masjid. Nah, ini insya Allah orang ini akan menggunakan harta seperti yang Allah kehendaki. Diberi. Tengok orang nomor satu ini, orang si A ini yang pertama ini, tak baguslah nampaknya. Dah pindah ke yang kedua. Yang kedua ini, ini juga tidak. Akhirnya kita bekerja lebih untuk memastikan kepada siapa harta itu kita berikan. Ini makna tathbitan min anfusihim. Jadi susah. Tapi meskipun susah, balasannya banyak. Karena di dalam Islam al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kerja banyak, dapat balasan banyak. Kerja sedikit, dapat balasan sedikit. Ini kerja banyak, mengharapkan redha Allah, kemudian memastikan kepada siapa tepatnya memberikan harta, kerja berat, maka Allah berikan pula balasan banyak, yaitu sama seperti seorang yang berkebun di dataran yang tinggi. Di mana kebun yang paling subur? Kalau di Riau ini tak ada dataran tinggi. Nah, kalau di Sumatera Barat ada banyak dataran tinggi dekat gunung sana. Kalau di gunung sana berkebun, kebunnya subur sekali. Apa saja yang ditanam tumbuh, cepat sekali tumbuh, dan buahnya pun besar-besar. Itu kebun di dataran yang tinggi. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan dataran tinggi, satu lagi dataran tinggi, yang di dataran tinggi itu pula ada sungai pula mengalir di dalamnya, di dataran yang tinggi tersebut. Jadi datang pula hujan turun, dari atas dapat air, dari bawah pun juga dapat air. Bagaimana hasilnya? Maka hasilnya adalah kamatsali jannatin birabwatin, seperti berkebun di dataran yang tinggi, seperti kebun yang ada di dataran yang tinggi, asabaha wabilun, disirami oleh hujan yang lebat, fa'atat ukulaha dhi'fain, maka datanglah hasilnya 2 kali ganda. Satu ganda itu berapa? 2. Satu ganda 2. Kalau 2 ganda, 2 kali ganda bermakna 4. Jadi 4 kali bandingannya dengan kebun biasa. Kalau kebun biasa menghasilkan 1 ton, maka kebun di dataran tinggi ini menghasilkan 4 ton.
Kalau orang biasa dapat 1 juta 1 hektar, maka dia dapat 4 juta 1 hektar juga. Permisalan lagi, permisalan untuk orang yang menafkahkan harta, mengharapkan redha Allah dan berusaha lebih memastikan kepada siapa ia memberikan hartanya itu. Fa illam yusibha wabilun fatal, dan apabila tidak ada hujan yang menyirami, hujan yang lebat, maka hujan yang gerimis pun sudah memadai, sebab ada sungai di dalam kebun tersebut. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang telah kamu lakukan. Maha melihat. Kalau disebut Allah melihat, bukan melihat yang nampak saja, tetapi juga melihat yang tersembunyi. Itu makna basir. Basir, kalau orang punya basir, punya basirah, maka dia bukan hanya melihat yang nampak saja, dia juga melihat yang tersembunyi. Nampak orang tu senyum, dia bukan melihat senyum itu saja. Ini ada udang di sebalik batu, ini nampaknya, ini senyumnya ini lain ini. Nah, biasanya ucapan salamnya itu biasa saja, Assalamualaikum. Tapi sekarang ucapan salam panjang sekali, ini tak biasa nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lain nampaknya ini. Ini mungkin ada tujuannya. Nah, orang yang punya pandangan yang tajam, dia tidak melihat yang nampak saja, dia melihat yang tersembunyi juga. Allah Subhanahu wa taala basir, tidak melihat yang nampak saja, tidak melihat harta yang kita berikan saja, tetapi Allah juga melihat hati yang di dalam. Bagaimana hati dalam ketika memberikan harta tersebut? Nah, kita tidak bisa menipu Allah. Mungkin kita bisa menipu orang lain. Orang lain tak tahu apa yang ada dalam hati kita, tetapi Allah maha melihat apa yang ada dalam hati kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah jangan sekali-kali ketika menafkahkan harta tidak dengan keikhlasan, sebab Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan yang rugi adalah diri sendiri. Maka berhati-hati, berjaga-jaga, sesungguhnya Allah maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan 2 ayat yang kita bahas ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika kita menafkahkan harta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.